Breaking off every chain and the fear that held me. I refuse to agree with the lies they told me. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want from me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power, I step out, declare aloud your praise. I prophesy. I prophesy. I prophesy. Stepping up to become everything you've called me. I believe in your word and your spirit in me. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want from me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power, I step out, declare aloud your praise. I prophesy. I prophesy. Sing it out. I prophesy. I'll praise you like I never known defeat. I'll praise you every second you redeemed. I'll praise you. Your power rests on me. Yeah, I'll praise you now for every victory. I'll praise you 'cause your spirit lives in me. I'll praise you. Your power rests on me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power, I step out, declare aloud your praise. I prophesy. I prophesy. I prophesy.
Shalom Kulers. Shalom. 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 Wah, masih sedikit nih, belum semangat. Shalom Kulers. Shalom. 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 Halo. Mantap. Gimana kabar kalian semua? Boleh Sehat. aja ya. Puji Kalau Luar Tuhan. biasa. puji Tuhan, banyak yang baik ini kabarnya di sini. Jadi sebelum kita mulai, kan ada pepatah tuh bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi aku kenalin diriku dulu, namaku Hokan Hadirta Mulyono. Kalian bisa panggil aku Hokan. Eh, jurusanku di International Relations Batch 2020. Dan di sini aku bersama Randy. Silakan Randy. Halo, Shalom Kulers. Perkenalkan, namaku Randy Laupati. Kalian bisa panggil aku Randy. Aku dari International Relations Batch 2020. Dan di sini aku dan Hokan akan jadi Master of Ceremony untuk talk show kita. Mantap. Jadi Randy semangat nggak nih buat talk show hari ini? Puji Tuhan. Aku semangat banget nih. Nah, kalau kamu sendiri gimana, Hok? Puji Tuhan, kalau aku sih lebih semangat daripada Randy ya. Sekarang aku mau sapa dulu nih pembicara di talk show kita kali ini, yaitu Bapak Pendeta Stefanus Hurait. Jadi, Shalom Sir, apa kabar hari ini? Shalom. Shalom. Shalom Sir. Selamat siang, Tuhan berkati. Kabarnya baik. Puji Tuhan. Sir, sudah siap melayani Sir hari ini? Bagaimana? Sudah siap melayani Sir? Oh, sudah. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Sir atas tanggapannya. Wah, jadi itu kita sudah dengar sendiri ya langsung dari Bapak Pendeta Hurait bahwa Bapak Pendeta juga sudah semangat, teman-teman juga sudah semangat. Jadi sebelum kita mulai nih, aku mau tanya nih. Ren, tahu nggak Ren? Firman apa yang akan kita bahas hari ini? Atau teman-teman Kulers ada yang tahu? Mungkin Randy juga boleh sih. Oke, kalau aku tahu banget dong ya, kan udah ditunjukin tuh ya di layar ya. Nah, jadi topik firman kita hari ini adalah Holy Trinity, the Holy Spirit. Oke deh, berarti tanpa berlama-lama lagi, aku sama Randy langsung aja bacain ya rules and regulations di Friday service dan talk show kita hari ini. Next slide. Rules and regulations. Pertama, Kulers wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. 2. Open camera, kecuali bagi teman-teman yang berkendala. 3. Menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. 4. Sepanjang jalannya ibadah diharapkan untuk mute mic dan meng-unmute mic di saat sesi yang tertentu. Di saat sesi tertentu. Jika ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan mendesak, teman-teman bisa meminta izin terlebih dahulu di room chat yang ada. Dan yang terakhir tentu saja harus tetap antusias. Oke. Mari Kulers, kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami ke hadirat-Mu Bapa. Kami mau mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, di saat ini kami akan memulai dalam Riser dan Talk Show kami, Tuhan, kiranya dari awal, pertengahan, hingga akhir, dari ibadah kami saat ini mau diberkati, mau berjalan dengan lancar, tanpa kekurangan suatu apapun, Bapa. Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang bertahta di tempat ini, Bapa, agar kami semua dapat diberikan hikmat dan menerima berkat dalam ibadah kami di hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Oke, selamat beribadah, Kulers.
Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kau hadir di sini, Roh Kudus, mengasihimu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, di utus Bapa. Kau hadir di sini, Roh Kudus, mengasihimu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, di utus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu, Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oke, untuk hambanya waktu dan layar dipersilakan.
Ya, shalom. 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 Selamat siang anak-anak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam jumpa dan salam kenal. Ya, mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada juga yang belum ya. Jadi Bapak perlu memberitahukan Bapak sebenarnya siapa. Nama lengkapnya Pendeta Stefanus Orait, pelayanan penginjilan. Penginjilannya khusus untuk di penjara ya, melayani tahanan. Sudah 2 tahun ini pelayanan di penjara. Jadi anak pertama Bapak namanya Veronica, Ayu Veronica. Yang kedua namanya Hana Priscilla. Sekarang semester tingkat 1 di San Paul Sorong. Lalu yang ketiga itu Rahel Deborah. Dan yang keempat itu Timotius, Yakin Timotius Orait. Kalau istri namanya Wayan Samyadi. Baik, itu sekedar untuk memperkenalkan diri. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Baik, kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, secara khusus bagi hamba, sehingga mendapat kesempatan untuk melayani persekutuan mahasiswa Kristen Universitas Presiden. Kami bersyukur bahwa semua berjalan berdasarkan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sederhana ini, taruh perkataan-perkataan hikmat, sehingga waktu hamba menjelaskan mudah dimengerti, dan biarlah pemberitaan firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Segala intervensi dari kuasa-kuasa kegelapan ataupun campur tangan dari kekuatan-kekuatan yang mau mengganggu pelayanan ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar semuanya berjalan dengan baik, khusus jaringan, agar selama persekutuan ini tidak ada gangguan, sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh pemberitaan ini, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya, kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati dan berjalan di dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Yang berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa perkataan Tuhan Yesus ini tidak khusus untuk semua orang Israel. Ingat itu ya. Perkataan ini tidak khusus untuk semua orang Israel. Tetapi ini khusus kepada orang Israel yang telah menjadi muridnya, yaitu murid-murid Tuhan. Itu ya, kita harus garis bawahi di sana ya. Bahwa ini dia khususkan kepada 12 rasul. Artinya mereka yang sudah mengambil keputusan, mengaku dia sebagai guru, dan juga mengaku dia sebagai Tuhan. Itu yang dia sampaikan kepada mereka, bahwa dia akan pergi, tapi dia tidak biarkan mereka tinggal sendirian. Dia akan memberikan Roh Kudus untuk menolong mereka. Nah, kalau kita melihat Roh Kudus,
Di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Roh Kudus ini kan memiliki berapa nama ya. Kalau kita bicara ini kan kalian semua kan sudah tahu lah. Seperti di Perjanjian Lama, di situ disebut sebagai Roh Allah. Dalam 1 Samuel 10 ayat 10 dan Samuel 11 ayat yang ke-6. Lalu juga disebut sebagai Roh kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Lalu juga disebut sebagai Roh Kudus. Lukas 3 ayat 16. Lalu juga disebut sebagai Roh Tuhan. Yesaya 11 ayat 2. Lalu Roh Yesus. Kisah Rasul 16 ayat 7 dan Filipi 1 ayat 19. Jadi satu pribadi yang memiliki banyak nama sesuai dengan konteks ya, konteks pada Perjanjian Lama maupun konteks pada Perjanjian Baru dan juga konteks pada pelayanan daripada rasul-rasul. Kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, Bapak rasa kalian sebagai orang Kristen sudah mengerti, sudah tahu tentang Roh Kudus. Kecuali di antara kalian ada yang non-Kristen. Orang non-Kristen yang baru masuk menjadi Kristen, maka dia perlu belajar tentang Roh Kudus itu. Tapi kalau bagi orang Kristen, secara tidak langsung sudah tahu tentang pribadi Roh Kudus, yaitu Roh Kudus itu adalah Tuhan itu. Tuhan ya, kan gitu. Nah, tujuan Roh Kudus diberikan kepada orang percaya untuk apa? Waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, di Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, dia memberikan perintah kepada rasul-rasul supaya mereka harus tinggal di kota Yerusalem. Mereka harus menunggu sampai Roh Kudus akan turun. Lalu dari sana mereka mulai beritakan Injil. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Di situ dia berkata begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi murid-murid disuruh untuk mereka harus menunggu sampai Roh Kudus itu turun. Setelah Roh Kudus itu turun, baru mereka mulai bersaksi. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua tentang hari Pentakosta. Di situ Simon Petrus bersaksi tentang satu nama, yaitu nama Yesus. Jadi Tuhan memberikan Roh Kudus bagi orang percaya untuk memperlengkapi. Kenapa demikian? Kalau orang mau beritakan Injil tidak diperlengkapi oleh Roh Kudus, itu akan jadi persoalan. Jadi persoalan akan membuat pergumulan juga. Kita belajar dari Rasul Paulus, seorang rasul yang hebat dalam pemberitaan Injil. Tapi sebelum dia ditangkap oleh Tuhan Yesus di Damsyik, dia adalah seorang ahli Taurat. Nanti adik-adik bisa lihat di Filipi 3 ayat 4 dan 5 ya. Di situ berbicara tentang latar belakang Rasul Paulus. Dia ahli Taurat, berasal dari suku Benyamin, disunat pada hari yang ke-8. Tapi apa yang terjadi? Dia tahu tentang, tetapi dia menjadi pemimpin dari kelompok radikal untuk membunuh anak-anak Tuhan. Nah, untuk membunuh anak-anak Tuhan. Jadi secara agama, dia kelihatan orang yang maju. Tetapi secara karakter, dia mengalami kemunduran yang cukup jauh sekali. Sehingga dia menjadi seorang pembunuh. Waktu Stefanus dibunuh, dia hadir situ sebagai saksi. Lalu dia merasa bahwa membunuh anak-anak Tuhan itu menyenangkan hati daripada tokoh-tokoh agama dan imam-imam kepala.
Maka dia minta surat kuasa dari mereka, dan mereka berikan surat kuasa, lalu dia pergi cari anak-anak Tuhan, dan berjalan sampai mau masuk kota Damsyik, dan disitulah Tuhan menangkap dia dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Lalu disitulah Paulus mulai mengalami perubahan yang cukup radikal. Kenapa dia mengalami perubahan? Karena ada jamahan kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang merubah seluruh kehidupan Rasul Paulus. Sehingga dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 7 dan 8, Rasul Paulus berkata begini, segala sesuatu kuanggap rugi, kuanggap sampah, karena pengenalan di dalam Kristus lebih mulia. Nah, itu ciri-ciri dari orang yang hidup dipimpin dan dijamah oleh Roh Kudus. Karena seseorang yang dipimpin dan dijamah oleh Roh Kudus, pasti dia akan mengutamakan kepentingan Tuhan. Dia akan lebih mengutamakan kepentingan Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 8, Rasul Paulus berkata begini, Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, lahir dari keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan di dalam Injilku. Nah, jadi adik-adikku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai orang percaya? Yang pertama itu adalah untuk membentuk karakter orang percaya. Dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 22 dan 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Kalau kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22, di situ dia berkata begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lalu kalau kita lihat lagi dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-4 di situ, dia berkata seperti ini. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Nah, tujuan Roh Kudus diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang percaya adalah untuk membentuk karakter. Kita memiliki gaya hidup seperti yang Tuhan mau. Nah, itu yang menjadi dasar sekali. Kalau kita berkata, kita berbicara tentang Roh Kudus, itu penting. Tetapi kita juga perlu memberi hidup untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat 20, Rasul Paulus menyinggung begini. Namun aku hidup, bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini pelajaran yang membuat kita untuk kita tahu bahwa menjadi orang Kristen yang sejati atau menjadi anak Tuhan, maka kita harus memberi hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu yang kedua, tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita orang percaya, yang kedua adalah untuk membimbing orang percaya agar memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Kisah Rasul pasal 8 ayat 30. Kisah Rasul pasal 8 ayat 30 itu berbicara tentang Filipus bertemu dengan Sida-Sida. Waktu Sida-Sida dari Ethiopia membaca kitab Nabi Yesaya, dia tidak mengerti. Lalu Filipus berkata begini, apakah Anda mengerti apa yang Anda baca? Lalu dia berkata bahwa saya tidak akan mengerti kalau harus ada yang menjelaskan. Lalu Filipus mulai menjelaskan itu dengan baik, sehingga dia mengerti dan
Akhirnya Sida-Sida itu ambil keputusan untuk memberi dirinya dibaptis. Lalu dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 42. Waktu 3.000 orang bertobat setelah mendengar khotbah dari Simon Petrus, apa yang mereka lakukan? Yang pertama mereka lakukan adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, Roh Kudus membimbing mereka untuk mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 1 ayatnya yang kedua, Raja Daud berkata, yang kesukaannya ialah merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam. Jadi ciri-ciri kerja Roh Kudus dalam diri setiap kita orang percaya, yang pertama itu adalah memiliki karakter Kristus, yaitu menghasilkan buah-buah roh. Lalu yang kedua itu ada kesukaan, ada rasa cinta untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu yang perlu kita lihat. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kan banyak godaan. Godaan di dunia terlalu kuat, apalagi TikTok ya. Sekarang yang lagi viral kan Tante Lala ini. Tante Lala juga pengaruhnya cukup luar biasa. Jadi jangan sampai kalian nanti ada juga seperti Tante Lala ya. Nah, boleh terpengaruh, tapi jangan sampai hati terpengaruh ya. Tetap berpegang pada Roh Kudus. Nah, dan itu yang kita lihat di situ. Membimbing kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Raja Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lalu dia juga berkata bahwa ketika orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan, aku akan bersuka cita. Kenapa dia berbicara begitu? Karena ada Roh Kudus di dalam hatinya. Jadi kalau kita bicara Kristen, orang Kristen itu banyak. Tapi kalau kita bicara anak Tuhan, berarti anak Tuhan itu dia seperti apa? Nah, kan begitu. Bapak pelayanan di penjara dan melihat bagaimana mereka di penjara itu hampir semua gereja ada di situ. Ada juga yang anak pendeta, bahkan ada juga pendeta yang masuk ke dalam. Lalu Bapak sering bertanya, kenapa kamu ada di sini? Mereka diam saja. Tapi itu merupakan pilihan. Bapak katakan kepada kalian bahwa kalian ada di sini karena itu pilihan. Kalian yang memilih. Saya suruh mereka menyanyi, semua lagu mereka tahu. Nyanyi rohani mereka tahu, kidung jemaat mereka tahu, apalagi lagu-lagu rohani. Sampai hidup ini adalah kesempatan juga mereka tahu. Tapi kenapa mereka ada di dalam? Itu kembali kepada pribadi orang. Artinya pilihan ya. Nah, lalu yang berikut, yaitu Roh Kudus diberikan kepada orang percaya untuk memampukan orang percaya untuk memberitakan nama Yesus Kristus. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-36, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-36 berkata begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kalau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu secara otomatis tokoh utama yang dia harus beritakan dalam khotbah, dalam pengajaran, dalam pelayanan, dia harus beritakan nama Yesus. Dia tidak bisa beritakan nama yang lain. Nama Yesuslah yang harus menjadi tokoh sentral di dalam pemberitaan. Nah, itu untuk kita membedakan. Ada orang yang tegas-tegas tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Itu berarti kita bisa tahu bahwa orang ini tidak dipakai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kan gitu. Tapi ada orang juga yang kelihatannya dipimpin oleh Roh Kudus, tapi topik pembicaranya lain-lain. Nah, ini juga jadi persoalan. Tapi kalau kita ikuti perkembangan, kita ikuti setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, lalu Kudus turun dan mengendalikan murid-murid,
tokoh yang mereka tinggikan dan agungkan adalah mereka memberitakan nama Yesus. Kenapa mereka harus memberitakan nama itu? Karena di dalam nama Yesus itu kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Lalu Yohanes 11 ayat 25 berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup." Nah, lalu Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, Yesus menjadi tokoh sentral untuk diberitakan. Kalau ada yang berbicara bahwa saya dipakai Roh Kudus baru malu-malu bicara Tuhan Yesus, nah itu perlu didoakan dan digumuli lagi. Kan gitu. Malu-malu bicara Tuhan Yesus. Kalau di Papua sini tuh kaki tersantuk di batu langsung Yesus . Nanti ketemu dengan bicara dengan pacar di HP terjawab langsung Yesus kan. Jadi nama Yesus itu sudah bukan jadi nama yang diciptakan, tapi nama yang sudah mulai tidak dihargai lagi nama itu. Jadi kalau di Ambon itu Tuhan Allah di sana ramai disebut-sebut, nah di Papua ini nama Yesus disebut-sebut. Bukan disebut untuk membawa orang percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi disebut-sebut. Bahkan kadang-kadang dalam hal yang konyol-konyol juga mereka sebut nama itu. Tapi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus, pasti dia akan memberitakan nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu nama yang harus diberitakan. Lalu yang berikut, untuk membimbing, Roh Kudus diberikan kepada orang percaya untuk membimbing orang percaya agar dapat menyembah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yohanes 4 ayat 23 dan 24 yang berkata, Yohanes pasal 4 ya, ayat 23. Ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, karena perempuan Samaria menunjukkan satu gunung yang ada di daerah Samaria, bahwa di situ orang Israel mereka biasa datang untuk menyembah. Lalu orang Israel biasa datang setiap tahun untuk menyembah Tuhan di kota Yerusalem. Tapi waktu Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus berkata bahwa pola seperti itu sudah tidak lagi, tapi harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Bukan berarti bahwa Israel Yerusalem dilupakan oleh Tuhan, tetapi Tuhan mau supaya mereka mengerti bahwa Dia yang dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama itu Dia sudah datang. Jadi waktu mereka menerima Dia, maka mereka perlu menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ini hal yang perlu kita lihat kalau kita ada di daerah-daerah Kristen, kantong-kantong Kristen, ada banyak orang Kristen yang masih terlibat dalam penyembahan, tapi mereka masih terikat dengan budaya adat itu, masih menyangkut saput paut di dalam, dan itu kadang-kadang juga jadi persoalan. Nah, jadi kalau kita mau menyembah Tuhan, berarti kita harus menyingkirkan hal-hal yang bisa mempengaruhi kita untuk menghambat kita dalam memuji dan menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Jadi penyembahan itu harus di dalam roh dan kebenaran. Kan gitu. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, untuk memperkuat kesatuan tubuh Kristus. Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-14.
Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 ya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, waktu Roh Kudus turun di kota Yerusalem, 3.000 orang bertobat, mereka langsung berkumpul setiap hari, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Jadi itu dia punya peranan juga untuk mempersatukan, mempererat persekutuan, persekutuan kasih. Di dalam persekutuan itu ada kasih, ada sukacita. Jadi bukan persekutuan yang dibuat untuk arisan atau kelompok-kelompok yang lain. Kalau kelompok arisan, kelompok politik itu kepentingan-kepentingan duniawi. Tapi kalau kepentingan Tuhan itu satu persekutuan yang dibentuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalamnya orang belajar firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, lalu mereka mempraktekkan pelayanan kasih, yaitu saling melayani, saling memberi. Nah, kita lihat bagaimana kekompakan mereka yang pertama di kota Yerusalem itu hidup sama-sama menderita. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga dan gereja mengalami penganiayaan yang cukup besar, tapi mereka di sana tetap fokus untuk menjaga kesatuan, pelayanan kasih, lalu mereka memberitakan Injil Kerajaan Surga. Tidak seperti yang sekarang. Yang sekarang ini, kalian harus garis bawahi bahwa sudah mulai kacau-kacau. Dunia politik sudah masuk, dan yang lain-lainnya sudah masuk. Bahkan ada yang pakai nama Tuhan untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Dan itu yang terjadi. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, Roh Kudus akan menyaring, akan membimbing mereka untuk menyaring mana yang harus mereka pilih. Begitu juga dengan kita, apalagi kalian anak-anak muda, perlu mengandalkan Tuhan, perlu berserah kepada Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, supaya kalian bisa menyaring mana pergaulan yang menguntungkan, mana yang merugikan, dan mana yang bermanfaat bagi diri kalian dan juga bagi masa depan untuk nanti jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Baik, Bapak sampai di situ. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Baik, kita telah mendengarkan firman dari Bapak Pendeta Wuraid. Dari firman kita pada hari ini, yang topiknya tentang Holy Trinity, the Holy Spirit, dari Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-26, terdapat bahwa Roh Kudus adalah Tuhan yang diberikan kepada kita dengan tujuan agar kita dapat bersaksi dan melengkapi hidup kita. Roh Kudus sendiri bukan Tuhan, tapi bagian dari Trinitas. Ciri-ciri hidup dan dipimpin Roh Kudus memiliki karakter Kristus, buah-buah roh, mencintai Tuhan, dan betul-betul menerima Kristus dalam hidup. Orang yang dipimpin Roh Kudus pasti akan lebih mementingkan kepentingan Tuhan, dan Roh Kudus diberikan pada kita untuk membentuk karakter orang percaya seperti dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22, serta di 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-4, untuk membimbing orang percaya agar memahami rencana Tuhan dan percaya kepadanya dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-20, untuk memampukan orang percaya untuk memberitakan nama Yesus dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-36, dan untuk memperkuat kesatuan tubuh Kristus pada Kolose pasal 3 ayat ke-14, dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan yang terakhir, menjadi anak Tuhan berarti kita harus siap dipimpin oleh Roh Kudus dengan menjadi teladan Kristus di lingkungan sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua.
Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Pendeta Urait untuk khotbahnya yang begitu luar biasa memberkati kita di saat ini. Dan terima kasih juga untuk sermon recap dari Hokan. Nah, sekarang kami akan membuka sesi question and answer atau tanya jawab. Dan mengingat waktu kita yang terbatas, kami akan hanya menerima beberapa pertanyaan yang dianggap substansif ya teman-teman, untuk dijawab dan dibahas oleh pendeta kita pada siang hari ini. Nah, callers boleh langsung menggunakan fitur raise hand dan akan kami persilahkan atau dapat mengirimkan pertanyaannya melalui chat box. Oke, jadi jangan malu-malu ya callers, langsung aja nih. Karena aku pribadi cukup terberkati dengan firman hari ini. Aku dapat wawasan baru tentang firman Tuhan terkait dengan the Holy Spirit, peranannya dalam kehidupan kita, seberapa penting Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Jadi untuk callers, boleh kalau ada pertanyaan langsung saja bisa raise hand atau bisa langsung mengirimkan pertanyaannya melalui chat box. Oke. Boleh teman-teman silahkan, adakah yang ingin bertanya? Boleh banget ya teman-teman. Oke, kita ada yang raise hand di sini dari Clary and Runitia ya. Oke, boleh langsung saja Clary and Runitia boleh langsung unmute, dan untuk Bapak Pendeta boleh langsung didengarkan pertanyaannya ya Bapak. Oke, silahkan. Oke, shalom semuanya, shalom Mister. Shalom juga untuk Randy. Shalom. Ya, tadi selama mendengarkan sesi firman itu ada beberapa yang pengen saya tanyakan, tapi saya tanyakan satu saja dulu. Biar mungkin teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan yang lain gitu kan. Jadi kita, Pak, sebagai orang yang kayak masih unstable gitu ya, kayak kadang kita disakitin sedikit tuh merasa sudah yang paling tersakiti begitu ya kan. Padahal kayak menurut kita tuh sakit banget, tapi kayak kalau dipikir-pikir lagi tuh kayak nggak sakit itu kok, kayak ya udah sih kayak biasa aja. Nah, gimana kita untuk tetap itu menunjukkan rasa kasih kita, kayak kan kita harus ada kasih gitu, tetap harus ada kasih meskipun kayak kita disakiti seperti tadi yang kayak di gereja yang sampai mengalami ini ya, kesakitan secara fisik juga begitu, tapi mereka tetap melayani, tetap mau gitu melakukan pelayanan mereka begitu ya. Ini bagaimana kalau kita dalam keadaan sedang merasa sakit hati atau sedang disakiti secara fisik atau secara mental atau secara oleh orang-orang sekitar kita, untuk tetap menunjukkan kasih kita. Nah, cara kita menunjukkan kasih kita itu dengan seperti apa gitu, Pak? Saya ingin bertanya, seperti apa kasih yang seharusnya kita tunjukkan? Karena jujur aja itu kayaknya susah sekali gitu untuk tetap berbuat baik kepada orang yang menurut kita tuh sudah tidak berbuat baik kepada kita. Itu susah sekali sebenarnya menurut saya. Dan kayak bagaimana sih langkah pertama kita untuk biar kita tuh bisa tetap berada dalam kasih gitu, berada dalam ya begitu. Begitu maksud saya, Pak. Boleh Randy. Oke, baik. Boleh langsung dijawab oleh Bapak Pendeta atau pertanyaannya mau diperjelas lagi? Ya, ini kan kalau disakiti ini kan kita melihat dari kelompok orangnya dulu. Apakah itu orang tua, kakak, adik, kan gitu ya. Lalu yang berikut adalah teman di sekolah, teman di tempat pekerjaan, atau juga di persekutuan. Kan begitu. Nah, sekarang siapa yang perlu kita mengasihi? Kalau kita lihat dari perkataan Tuhan Yesus untuk murid-murid, kan dia berkata bahwa waktu salah seorang murid dari Tuhan Yesus berkata, kalau saudara saya menyakiti saya harus mengampuni berapa kali. Lalu Tuhan Yesus berkata bahwa
kamu harus mengampuni 7 kali 70 kali. Kan begitu. Dan ini memang satu hal yang bertentangan dengan sifat kita manusia, kan begitu. Siapa juga yang mau disakiti terus, kan begitu. Kalau seandainya disakiti sama orang tua, disakiti sama saudara, ya itu satu hal yang harus kita maklumi dan kita bisa meminta Tuhan untuk memberikan kita kekuatan untuk bisa memberi, artinya supaya bisa bertahan. Tapi kalau itu disakiti oleh pacar, putus saja, kan gitu. Untuk apa pacar dengan orang yang menyakiti terus? Dari masih pacaran saya sudah disakiti, apalagi menikah, kan gitu. Daripada nanti menikah sampai maut yang memisahkan karena hidup terus dalam kekacauan, lebih baik putus saja, kan gitu. Nah, kalau di persekutuan juga ada seperti itu, ya kita menunjukkan sikap yang baik untuk mereka, tapi kita harus menjaga. Artinya hubungan itu harus perlu dijaga supaya tidak membiarkan diri kita untuk harus dihadapi seperti itu. Jadi ingat bahwa orang Kristen Tuhan berikan Roh Kudus untuk kita harus bertindak bijaksana, kan gitu ya. Nah itu. Dan kalau orang yang selalu menyakiti kita terus, itu berarti orang itu juga, apalagi orang Kristen, itu berarti kan dia belum bertobat. Kalau dia sudah bertobat, dia dipimpin oleh Roh Kudus, tidak mungkin dia jadi orang yang membuat kita sakit terus. Pasti dia akan menjadi sahabat yang baik, dia akan menjadi mendorong kita, menguatkan kita, kan gitu. Nah itu yang perlu digumuli, tetapi satu hal yang perlu dilakukan adalah jangan lupa untuk membangun persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Nah, itu yang terpenting. Doa pagi itu penting supaya dalam satu hari kita jalani, kan kita kan tidak tahu ada pergumulan yang pasti kita hadapi di hari itu. Jadi lewat penyerahan diri kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan menolong kita untuk menyelesaikan pergumulan itu. Nah, kalau kita merasa tersakiti, berdoa untuk mengampuni. Jangan sampai menyimpan dendam. Kalau menyimpan dendam, nanti yang terluka kita sendiri. Kan begitu. Kadang-kadang kita berharap orang mengerti kita. Tapi rupanya sulit sekali untuk orang mengerti kita. Lebih baik kitalah yang mengerti mereka, dan kita harus berdoa supaya Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengampuni mereka, dan itu juga latihan juga untuk kita. Karena selama kita hidup ini pasti kita akan bertemu dengan banyak orang yang mungkin ada yang baik, ada yang tidak baik. Pasti kita akan ketemu dengan itu. Jadi waktu kita berserah kepada Tuhan, itu kan sebagai satu sandaran kita, dan kita hadapi masalah itu juga sebagai satu pelajaran untuk menguatkan iman kita supaya kita tetap setia mengiring Tuhan. Kan gitu. Dan memang kalau orang yang mau ikut Tuhan, ya dia harus siap bayar harga. Apalagi dia masuk di daerah-daerah yang sama sekali belum mendengar nama Tuhan Yesus. Itu olokan sampai pasti cacian dan kemungkinan besar dilukai. Tapi Tuhan pasti menolong kita. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong. Baik, mudah-mudahan jawaban ini bisa menjawab apa yang tadi ditanyakan ya. Tuhan Yesus berkati. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk jawabannya. Kami harap pertanyaannya menjawab ya, Clary. Oke, sip. Selanjutnya kita ada pertanyaan lagi di chat box, akan saya bantu baca. Selanjutnya dari Kak Sarah Sipayung. Seperti ini bunyi komentarnya dan pertanyaannya. Halo Sir, terima kasih untuk firman-Nya. Salah satu karakter bentukan Roh Kudus adalah kelembutan dan sabar. Nah, kadang-kadang ada orang yang take it for granted, alias memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari hal ini. Ujung punya ujung, kitanya akan menjadi tidak sabar dan bahkan marah dalam hati. Namun kita tidak berani untuk bilang kalau kita marah gitu. Nah, kira-kira solusi terbaik itu seperti apa dalam kondisi ini? Karena ternyata menjadi lembut dan sabar itu sulit. Adakah pedoman supaya kita lepas dari amarah hati itu, Sir?
Demikian pertanyaannya, boleh langsung dijawab, Sir. Baik. Tadi awalnya Bapak sudah sampaikan bahwa pasti kasus kita akan ketemu seperti itu. Ya, sekarang kita perlu bijaksana. Kan gitu. Apakah orang Kristen, orang yang sudah percaya Tuhan Yesus tidak perlu marah? Perlu. Kita perlu tegas. Tapi jangan sampai berlebihan ya, kan gitu. Perlu tegas. Nah, perlu tegas supaya orang itu juga bisa tahu. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama, di situ kan dia berkata bahwa jangan mengikuti jalan nasihat orang fasik dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh dan orang berdosa. Nah, salah satu hal yang perlu kita lihat adalah kita menghindar. Kalau bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, kita harus menghindar. Itu penting sekali, kan gitu. Apalagi berkali-kali, kan gitu. Berkali-kali. Nanti dari tindakan kita menghindar ini, kadang itu juga bisa menjadi pelajaran untuk mereka. Akhirnya mereka sadar juga bahwa, oh saya begini karena begini. Bapak ini kan punya teman pelayanan banyak. Kan gitu. Bapak juga punya teman pelayanan. Tapi kalau Bapak melihat dalam pelayanan ini sepertinya kita dimanfaatkan, lalu kita seperti dirugikan, akhirnya Bapak berpikir, ya untuk apa kita harus bertahan dengan mereka, kan begitu. Kita harus jalan sendiri, karena ini pekerjaan Tuhan, harus jalan sendiri. Kan begitu. Beda kalau pelayanan di jemaat. Nah, pergumulan di jemaat itu kan banyak, jadi hamba Tuhan dia perlu sabar untuk menghadapi, kan gitu. Sabar untuk menghadapi, untuk bimbing mereka. Tapi kalau dalam hal pergaulan, kalian perlu bersabar. Tapi kalau kalian punya tujuan untuk membawa orang itu dia percaya Tuhan Yesus, berarti perlu kesabaran juga. Supaya bisa bawa orang itu untuk dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu yang terpenting. Yang terpenting lagi adalah harus banyak berdoa. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 14 itu kan tentang doa Bapa kami. Salah satu isi doa Bapa kami adalah Tuhan jauhkan kami dari pencobaan ini. Iya toh? Salah satu isi doa itu. Jauhkan kami dari pencobaan. Jadi jangan sampai situasi keadaan yang dihadapi itu hanya membuat damai sejahtera di dalam hatimu itu hilang. Dan kita kan juga perlu damai sejahtera. Damai sejahtera. Kita jaga supaya tidak hilang, maka kita perlu bijaksana. Nah, kita bergaul dengan orang ini, untungnya apa? Kalau orang ini kerjanya hanya menyakiti kita terus, ya lebih baik ya kita batasi saja hubungan, batasi pergaulan, itu kan gitu. Tapi kalau dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, ya itu perlu dipikirkan itu karena darah daging. Jadi kita sudah ini. Tapi kalau dengan orang lain kita harus tahu itu. Baik, Bapak kira itu saja ya. Ada lagi? Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Bapak. Pertanyaan selanjutnya datang dari Jethro. Shalom, Sir. Maaf, saya izin bertanya. Mungkin ini dari kejadian pribadi di sekolah dulu, ketika ada orang yang berbeda agama menanyakan tentang firman Tuhan. Bagaimana kita tahu kalau kita menjelaskan firman Tuhan tersebut dengan pimpinan Roh Kudus? Karena jujur, takut salah menjelaskan dengan pengetahuan yang terbatas. Nah, ditambah orang tersebut juga belum menerima Yesus. Jadi, pertanyaannya tentang bagaimana kita dapat menjelaskan tentang firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kita tahu bahwa kita memberitakan apa yang Tuhan mau, itu dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa orang itu dia tidak seiman. Lalu itu pasti kita akan mengalami kendala, tetapi harus percaya bahwa apa yang kita beritakan
itu merupakan pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak perlu memahami kebenaran firman Tuhan secara kita harus tahu banyak firman Tuhan, tidak perlu. Yang penting kita punya berapa yang kita tahu tentang Tuhan Yesus, kita perlu jelaskan itu. Nanti masalah dia percaya dan tidak percaya itu urusan Roh Kudus. Nanti Roh Kuduslah yang akan bergerak untuk membimbing dia. Salah satu kesaksian Bapak punya anak rohani yang ada ikut lagi ini di Bali, kan Bapak tidak menginjili. Bapak hanya menyanyi Yesus cinta anak-anak, lalu dia mendengar itu dan dia berkata, apakah betul Tuhan Yesus mencintai anak-anak? Lalu dijelaskan dengan baik dan akhirnya dia ambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Padahal waktu itu masih kelas 4 SD, agama Hindu. Jadi itu yang perlu. Kita tidak perlu pandai hafal firman Tuhan banyak, kita tidak perlu itu. Yang perlu adalah banyak berdoa. Itu yang perlu. Banyak berdoa, berserah kepada Tuhan. Nanti kita bicara saja bahwa kalau percaya Yesus pasti selamat, memiliki hidup yang kekal, dan bicara Yesus berarti dapat pengampunan dosa. Dan itu nanti Roh Kudus bekerja untuk menggiring. Bahkan ada orang yang percaya Tuhan Yesus karena melihat kita baik. Kan tanpa kita bicara Yesus, kita menunjukkan perbuatan baik kita untuk mereka, itu juga bisa berpengaruh. Berpengaruh untuk mereka ikut Tuhan Yesus. Jadi itu yang penting di situ ya. Yang penting kita lihat bukan masalah pandai berbicara, tapi yang kita lihat di sini adalah kerinduan hati untuk menjadi saksi yang baik untuk membawa orang-orang mengenal Yesus dalam hidup kita. Dalam Rasul Paulus kasih nasihat jemaat di Korintus, jadilah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang, kan gitu. Kita bicara Tuhan Yesus, tapi kalau kita menunjukkan perilaku yang kurang baik juga, itu kan akhirnya jadi batu sandungan. Jadi kita perlu jadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, kalau tinggal di Jawa, tinggal di Bali, kita bisa bedakan orang yang percaya Yesus dengan yang tidak. Tapi kalau tinggal di seperti Indonesia Timur ini, hampir model semua sama begitu. Kan tidak bisa dibedakan. Nah, jadi itu yang perlu dilihat. Yaitu bicara saja apa yang saudara tahu, sampaikan itu, dan berdoa supaya apa yang saudara sampaikan akan menarik orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan roh. Jadi nanti Tuhan dia akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya yang begitu luar biasa. Baik, pertanyaan tadi semoga dapat menjawab ya, dan saya pun merasa itu sudah cukup menjawab. Saya pun cukup paham dengan penjelasan tadi begitu luar biasa. Baik, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi question and answer. Dan sebagai kesimpulan, bahwa Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri dalam roh yang diberikan kepada kita dengan tujuan agar kita dapat bersaksi dan untuk memperlengkapi hidup kita. Dan orang yang dipimpin Roh Kudus pasti akan lebih mementingkan kepentingan Tuhan. Dan beberapa pertanyaan tadi yang diberikan, jika saya simpulkan, dapat berbicara banyak tentang bagaimana membentuk karakter orang yang percaya dalam kasih dan juga dalam kerendahan hati, dan bagaimana cara membentuk karakter orang Kristen dalam buah-buah roh yang ada dalam Alkitab. Nah, bagaimana kita dapat menjelaskan firman Tuhan kepada orang yang berbeda iman dengan kita adalah kita menjelaskan sesuai dengan kemampuan atau pengetahuan yang kita miliki. Sehingga kerinduan hati kita sendiri akan menjadi saksi gitu. Nah, jadi jadilah saksi-saksi Kristus yang jadilah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Baik, kesimpulan tadi sekaligus mengakhiri sesi tanya jawab kita. Nah, sekarang yuk kita on cam dan on mic, lalu kita bilang thank you Pendeta Worait, God bless you, sambil tunjukin hot finger seperti ini ya. Oke, callers boleh on mic, on cam, dan setelah saya hitung 1-3, kita boleh sama-sama bilang ya, bilang thank you Pendeta Worait, God bless you. Oke. Oke, 1, 2, 3.
Thank you. Thank Thank you, Pendeta Pendeta Warai. Warai. Bless you. Bless you. Oke. Oke. Untuk sesi selanjutnya, aku kasih ke Okan. Oke, terima kasih Randy. Jadi untuk sesi selanjutnya kita akan masuk dalam photo session. Jadi buat yang sudah on cam, jangan matiin kamera dulu. Dan buat kalian yang belum on cam, bisa on cam ya. Oke, aku cek dulu ini sudah pada on cam belum. Ini masih yang belum ini, kasih ada kayak Ralfi, Valencia, Tiffany, Laetare, Karisa, Giselia, Serina, Betaria, Kentaro, Jason Renaldo, Maitri, Angelina Hutasoid, Deborah, Kulpres Yunif, Angie, Gabriela Arispan, Istri Lestari, Excel Patiasina, dan Jen bisa on cam untuk sesi foto kita pada kali ini. Aku rasa kayaknya cuma ini doang yang bakal on cam. Jadi MTDD mungkin bisa dimulai gitu ya. Oke, senyum dulu ya. Yuk, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, thank you semua. Oke, Coolers. Nah, sekarang Coolers. Sekarang kita akan mengikrarkan iman kita. Teman-teman boleh ikut mengucapkan, namun tetap dalam posisi mic di mute. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Berikutnya, kita ada Cool News Update. Next slide. Jadi untuk Cool News Update yang pertama adalah tentang persembahan. Jadi bagi Coolers yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan lewat 3 platform yang telah kami sediakan. OVO, GoPay, dan Dana. Nah, ada di chat box juga. Untuk OVO, Coolers bisa mengirim melalui nomor 0812 8198 9182 atas nama Cool Press Unit. Via GoPay pada nomor 0812 4795 3215 atas nama Cool Press Unit. Terakhir, melalui Dana pada nomor 0812 4795 3215 atas nama Meilani Tennywood sebagai bendahara Cool. Dan mengingatkan untuk semua Coolers, jangan lupa untuk menggunakan kode unik 1 di belakang nominal persembahan yang akan Coolers berikan. Contohnya, apabila teman-teman memberikan persembahan sebesar Rp20.000, kalian bisa mengetik nominalnya sebagai berikut. Rp 20.001. Next slide.
Berikutnya, pada Cool News Update kali ini, kami hendak menyampaikan data pemasukan dan pengeluaran Cool pada bulan Maret tahun 2022. Pada tanggal 4 Maret 2022, terdapat persembahan melalui dana oleh FB sebesar Rp10.001. Persembahan melalui dana oleh PLS sebesar Rp25.068. Pada tanggal 18 Maret 2022, terdapat persembahan melalui dana oleh TC sebesar Rp10.001. Kemudian terdapat persembahan melalui dana oleh RT sebesar Rp10.001. Persembahan GoPay oleh no-name sebesar Rp100.001. Persembahan GoPay oleh AX sebesar Rp50.001. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2022 terdapat persembahan GoPay oleh no-name sebesar Rp50.001. Kemudian terdapat persembahan GoPay oleh AX sebesar Rp20.001. Kemudian persembahan GoPay oleh RV sebesar Rp5.001. Slide selanjutnya. Kemudian pada tanggal yang sama terdapat persembahan OVO oleh KR sebesar Rp10.001. Dan yang terakhir persembahan OVO oleh WS sebesar Rp10.001. Maka dari angka-angka di atas terdapat total sebagai berikut. Total persembahan melalui GoPay sebesar Rp135.005, melalui dana sebesar Rp55.071, dan melalui OVO sebesar Rp20.000 dan Rp2. Silakan saya berikan kepada Randy. Terima kasih telah mendengarkan laporan keuangan. Baik, terima kasih Hokan. Selanjutnya adalah prayer box. Buat teman-teman yang punya kerinduan untuk didoakan, sedang berulang tahun, atau sedang memiliki pergumulan, baik itu dalam pendidikan, keluarga, hubungan, dan pergumulan apapun itu, teman-teman bisa mengisi link G-Form yang ada, atau bisa menghubungi kontak person yang tersedia, yaitu Sarah dengan nomor 0812 6821 8847, dan Nana dengan nomor 0822 68664176 sebagai Tender Loving Care Cool. Ketiga, kita ada Komsel atau komunitas sel. Siapa di sini yang belum join Komsel atau yang belum tahu Komsel? Komsel sendiri adalah tempat di mana kita berkumpul bersama-sama untuk beribadah, berbagi pergumulan, dan mendengar firman Tuhan. Kita juga bisa mendapatkan teman-teman baru, sehingga kita mempunyai teman yang saling menopang dan memberi kekuatan di dalam Kristus. Seperti yang teman-teman lihat di layar, Cool memiliki 5 komsel, yaitu CIE, G4J, Laut, Kombawa, dan Peka. Jika Coolers ingin join komsel atau bergabung bersama kami, Coolers bisa menghubungi komsel koordinator Cool via WhatsApp di nomor 0856 4311 3737. Nomor saya, Hokan, dan teman saya, Radot, di 0823 8660 9862. Next slide, please. Selanjutnya, Cool mengadakan doper atau doa persekutuan di hari Sabtu jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Di sini kita akan saling sharing mengenai kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita akan ada doa persekutuan besok, jadi kami mengharapkan teman-teman semua dapat hadir dalam doa persekutuan besok. Next. Jangan lupa teman-teman, Cool juga punya Cool Store loh. Di Cool Store kita ada merchandise keren seperti hoodie, tumbler, aksesoris, dan merchandise lainnya. Untuk pemesanan, kalian bisa langsung datang ke Instagram Cool Store di @coolstorepressunif
atau bisa chat line di @209TPDWQ. Oke, next slide please. Nah, Coolers, untuk yang belum tahu, Cool juga punya sosial media. Ada Instagram di @coolpressuniv_official yang berisikan update informasi-informasi terbaru mengenai acara-acara Cool. Nah, Instagram Cool mempunyai 1 minute reminder setiap hari Senin jam 10 pagi. Jadi, boleh dipentengin ya Coolers, dan jangan lupa untuk tinggalkan komen dan share agar teman-teman mendapatkan berkat dan memberkati orang lain. Juga official account lain di @744HWGYO. Coolers boleh tetap pantengin OA lain kita, karena semua info akan diupdate di sana. Untuk itu, teman-teman bisa add akun official Cool dengan menambahkan hashtag di depannya. Juga Facebook dengan user CoolPressUniv. Teman-teman yang masih aktif di Facebook boleh add friend akun kita untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang event Cool. Dan kita juga punya YouTube channel, yaitu CoolPressUniv Official, yang berisikan rekaman-rekaman freezer, baik yang dilakukan online maupun offline. Coolers yang ingin menonton ulang rekaman freezer bisa banget langsung meluncur ke YouTube channel Cool kita ini. Jangan lupa untuk follow semua sosial media account Cool ya teman-teman, supaya Coolers tidak ketinggalan update terbaru dari kegiatan-kegiatan Cool. Terima kasih telah mendengarkan Cool News Update pada hari ini. Dan sebelum kita benar-benar mengakhiri ibadah freezer pada hari ini, aku hendak meminta semua anggota Coolers yang hadir di sini untuk mengisi link absensi yang tertera di layar maupun yang diberikan oleh Asyar di chat box. Terima kasih Asyar telah mengirimkan link absensi di chat box. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi doa yang akan dibawakan oleh teman kita, Sarah. Kepada Sarah, kami persilahkan. Iya, boleh. Shalom, teman-teman. Sebelum kita selesai ibadah, mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk berkat dan karunia-Mu Bapa yang masih kami terima hingga pada siang hari ini Tuhan Yesus, kami masih boleh berkumpul bersama-sama melalui Zoom meeting Tuhan untuk mengadakan ibadah freezer kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu berkumpul di sini Tuhan, tidak lebih dari 50 Tuhan, kami tahu, tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau masih mengetuk pintu hati, Engkau masih membolehkan kami berkumpul bersama-sama di sini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami soal entitas Roh Kudus Tuhan Yesus. Betapa Roh Kudus sangat berpengaruh di kehidupan orang percaya Tuhan, terhadap anak-anak-Mu ini Tuhan. Untuk membentuk karakter kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Untuk membuat kami berani Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, untuk menyampaikan perihal Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik sesuai dengan firman-Mu Tuhan yang kami dengar hari ini Bapa, kiranya boleh Tuhan kami lebih lagi mendalami karakter-Mu Tuhan, karakter-Mu Tuhan Yesus yang telah diajarkan Roh Kudus dan selalu Engkau pimpin dari dulu Tuhan. Kiranya kami sebagai anak muda boleh menjadi terang dan garam bagi dunia Tuhan, supaya Tuhan nyatalah Injil-Mu di karakter-karakter kami Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kiranya kasih-Mu menyertai kami Tuhan, kiranya perilaku, pikiran, dan perbuatan kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa yang baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, hari ini Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan terkhusus untuk teman-teman kami yang mungkin belum boleh hadir pada saat hari ini Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mungkin mereka sakit, mungkin mereka sibuk, kiranya Bapa boleh berkati sertai mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan. Bapa yang baik, terima kasih, kami juga mau berdoa Tuhan terkhusus untuk kedua orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada, apakah mereka jauh, apakah mereka dekat Tuhan, kiranya Bapa yang boleh berkati,
Kiranya juga Bapa yang boleh menjagai Tuhan, sebagaimana mereka juga menjagai kami sedari kecil hingga hari ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, jika ada orang tua kami yang sakit, kiranya Tuhan yang menjamah Tuhan, supaya hilang sakitnya, supaya kami boleh bersuka cita karena orang tua kami sehat ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam kerajaan sorga Tuhan, hari ini juga kami mau berdoa Tuhan, terkhusus untuk kampus kami, Presiden University Tuhan Yesus. Kiranya Bapa boleh berkati mulai dari yang paling atas rektor hingga kepada mahasiswanya Tuhan Yesus, supaya kami boleh memuliakan nama-Mu dari pendidikan kami Tuhan, dari kebijaksanaan kami Tuhan, dari hal-hal yang kami pelajari Tuhan, dari kampus kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk komunitas school kami Tuhan Yesus. Kiranya Bapa boleh sertai pelayanan-pelayanan kami Tuhan, buat kami semakin rindu untuk melayani-Mu. Biarlah pelayanan kami ini pure untuk melayani-Mu Tuhan, bukan untuk menampilkan apa yang ada di bakat kami Tuhan, bukan untuk atas suatu apapun yang untuk diri kami Tuhan, tetapi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, pure untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di surga, terima kasih Tuhan, kiranya semangat kami melayani terus membara Tuhan Yesus, supaya hingga akhirnya nanti pergantian Tuhan, boleh terus sukacita kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga Tuhan, kami juga mau untuk kakak-kakak kami mungkin Tuhan di Presiden University yang mungkin mereka sedang menjalani magang, menjalani skripsi, atau sedang menunggu panggilan kerja Tuhan Yesus. Kiranya Bapa boleh menyertai mereka Tuhan di dalam pengharapan mereka Tuhan Yesus. Kiranya Bapa menguatkan mereka di dalam perjuangan mereka Tuhan, dan Bapa yang boleh menyukseskan mereka supaya nyatalah sukacita kami di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk dunia ini Tuhan Yesus. Ada banyak perselisihan, ada banyak peristiwa-peristiwa, ada banyak bencana alam Tuhan. Kiranya Bapa boleh menyertai Tuhan orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Bapa sertai, Bapa berikan kesehatan, kekuatan Tuhan untuk orang-orang percaya yang mungkin berada di negara-negara berkonflik, ataupun dimanapun mereka yang merasa kesulitan, bahkan yang tidak belum mendapat jamahan ya Tuhan, belum mendapat menyadari Tuhan Yesus. Kiranya Bapa boleh berkati, kiranya Bapa boleh menyembuhkan orang-orang sakit Tuhan yang merasa sangat bergumul Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Bapa, jika di sini terkhusus ada teman-teman kami yang mungkin sedang bergumul, bersedih Tuhan Yesus, kiranya Bapa juga boleh memberkati, menyertai mereka di dalam pergumulan mereka Tuhan. Berikan Tuhan jawaban yang benar-benar jawaban daripada-Mu Tuhan, buat kami mengerti akan pergumulan kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Bapa yang baik, hari ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Kiranya Bapa boleh berkati dari pemerintahan yang paling atas, presiden, menteri, dan sampai ke rakyatnya Tuhan Yesus. Kiranya Bapa sejahterakan Tuhan, supaya kami juga boleh, rakyatnya merasa sejahtera, dan kami juga boleh berbahagia, bersukacita di dalam hari-hari kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, boleh berkati rencana-rencana pemerintahan Tuhan, supaya itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus kami merasa berbahagia Tuhan Yesus. Kiranya Bapa boleh menyertai satu hari kami Tuhan, sehingga nanti kami boleh tidur kembali Tuhan Yesus. Untuk teman-teman kami di sini semua, mungkin setelah ibadah kami akan melakukan lanjut meeting, atau mungkin kami akan pergi ke suatu tempat, atau mungkin suatu kegiatan lain. Kiranya Tuhan setiap perkataan kami, perbuatan, pikiran kami Tuhan selalu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa yang baik, di atas semua permintaan kami itu Tuhan, kami tahu kami adalah anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang tidak luput daripada dosa, selalu berulang-ulang melakukan dosa yang sama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kiranya Tuhan bantu kami untuk selalu hidup baru, lahir baru Tuhan Yesus. Bapa boleh ampuni kesalahan dan pelanggaran kami Tuhan. Bapa boleh berkati semua perbuatan kami ya Tuhan Yesus, agar sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bawa doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kita satukan hati kita dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you. Balikkan ke MC. Thank you prayers. Scholars, jangan pergi dulu ya, karena aku mau ngajak teman-teman semua untuk menyanyikan welcoming song kepada MTDD. Silakan. Welcome, brothers and sisters. We are glad to see you. Now we are family. Hopefully we'll see you next week. Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you. So do I. Gak ada longgar rame. Welcome, brothers and sisters. We are glad to see you. Now we are family. Hopefully we'll see you next week. Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you. So do I. Gak ada longgar rame. Gak ada longgar rame. Oke, mewakili rekan-rekan yang bertugas, aku dan Hokan pamit undur diri. Terima kasih sudah join dalam talk show dan freezer hari ini ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan, jadilah berkat dimanapun kita berada. See you in the next freezer, coolers. Happy Friday. Happy Friday, guys. God bless you. God bless you. Happy Friday. Happy birthday. Friday, coolers. See you.